Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasional Fadila dengan NPM 22120111347. Di sini saya akan mengerjakan susulan tugas mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Ibu Rohaini SHMH PhD. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum perikatan. Baik, langsung saja saya jawab untuk pertanyaan nomor 1, yaitu bahwa pada pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan ataupun baik karena undang-undang. Jadi, sumber hukum perikatan ini ada dua, yaitu lahir karena persetujuan atau perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan suatu hal, dan yang kedua adalah bersumber dari undang-undang. Lanjut kepada pertanyaan yang kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan perikatan dalam hukum dan sebutkan unsur-unsur yang membentuk suatu perikatan. Baik, perikatan itu adalah hubungan hukum antara dua pihak yang di dalam lapangan harta kekayaan, di mana satu pihak sebagai yang berhak untuk atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Maka dari itu, di dalam setiap perikatan ada yang berhak untuk mendapatkan dari satu pihak lain dan ada yang berkewajiban untuk memenuhi suatu pihak lain. Jadi di dalam hukum, perikatan itu merujuk pada hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling berkaitan dan menghasilkan kewajiban atau hak-hak tertentu. Nah, biasanya banyak terjadi pada transaksi hukum seperti kontrak, terus perjanjian, terus perikatan-perikatan yang lainnya. Terus, unsur-unsur yang membentuk suatu perikatan, yaitu yang pertama adalah kesepakatan, yaitu di mana adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua adalah kesanggupan. Kesanggupan yaitu adalah kapasitas hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan. Yang ketiga adalah tujuan yang sah. Jadi, adanya tujuan yang sah di dalam membuat suatu perikatan. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, moralitas, dan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang keempat ada pertimbangan. Pertimbangan yaitu hal yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan. Kemudian yang selanjutnya adalah kemungkinan pelaksanaan atau possibility-nya. Nah, unsur yang kelima ini adalah unsur kemungkinan terlaksananya sebuah perikatan. Baik, langsung saja pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana perikatan dibedakan dari kontrak dan perjanjian? Baik perikatan, kontrak, dan perjanjian itu adalah konsep hukum yang saling berkaitan erat. Namun, memiliki perbedaan, yaitu perikatan. Perikatan adalah istilah umum yang mencakup hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan suatu kewajiban atau hak-hak tertentu. Nah, ini adalah konsep luas yang lebih luas dalam mencakup berbagai jenis hubungan hukum, termasuk kontrak maupun perjanjian di dalamnya. Nah, kalau kontrak adalah sebuah perikatan yang memiliki unsur-unsur yang jelas dan khusus, yang meliputi tawaran, penerimaan, pertimbangan, tujuan yang sah. Nah, di kontrak itu memiliki struktur yang lebih formal dan seringkali dilindungi oleh hukum yang menetapkan hak dan kewajiban secara rinci bagi pihak-pihak yang terlibat. Nah, sementara itu kalau perjanjian itu adalah perikatan yang bersifat formal atau informal di antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian mencakup kesepakatan antara pihak-pihak tersebut, tetapi tidak selalu harus memenuhi semua unsur yang diperlukan untuk menjadi kontrak yang sama menurut hukum. Jadi, perikatan adalah istilah umum yang mencakup semua hubungan hukum yang mengikat. Sedangkan kontrak adalah jenis perikatan yang lebih terstruktural dan dengan unsur-unsur yang spesifik. Kemudian perjanjian adalah itu bersifat lebih luas dalam bentuk dan persyaratannya. Lanjut kepada pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan nomor 4 yaitu adalah apa peran konsep force majeure dalam hukum perikatan? Di sini saya akan langsung menjawab. Jadi, konsep force majeure memiliki peran penting dalam hukum perikatan, khususnya dalam konteks kontrak. Force majeure adalah merujuk pada kejadian atau keadaan di luar kendali manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kontrak. Kejadian-kejadian yang seringkali tidak dapat diprediksi atau kita hindari dan dapat mencakup bencana alam, perang, serangan teroris, dan segala macam perubahan yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya. Nah, sehingga itu mengakibatkan pelanggaran dari suatu kewajiban. Nah, peran force majeure dalam hukum perikatan itu mencakup yang pertama adalah satu aspek pelanggaran kewajiban. Jika suatu kontrak mengandung klausul force majeure, pihak yang terkena dampak kejadian tersebut dapat dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan kontrak selama kejadian force majeure itu berlangsung. Terus yang kedua adalah keberlangsungan klausul, yaitu keberlangsungan klausul force majeure tergantung pada kejelasan dan ketentuan yang diatur dalam kontrak. Klausul tersebut dapat menentukan jenis kejadian yang dianggap sebagai force majeure, serta prosedur yang harus diikuti jika suatu pihak ingin mengklaim bahwa kejadian tersebut mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Kemudian yang ketiga adalah aspek pembebasan dari tanggung jawab. Force majeure dapat membebaskan pihak yang terkena bencana dampak dari tanggung jawabnya. Nah,
Hal ini terutama berlaku jika kejadian tersebut membuat pelaksanaan kontrak menjadi tidak mungkin atau sangat sulit. Yang keempat adalah aspek renegosiasi kontrak. Dalam beberapa kasus, force majeure dapat membuka pintu untuk negosiasi ulang kontrak atau penundaan pelaksanaan kewajiban-kewajiban tertentu setelah keadaan normal. Jadi, oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam force majeure ini, dalam kontrak ini, disarankan untuk merincikan secara jelas klausul force majeure-nya agar dapat mengantisipasi dan mengelola resiko yang mungkin akan timbul jika ada kejadian di luar kendali manusia. Baik, lanjut ke pertanyaan yang nomor 5, yaitu bagaimana konsep ini dapat mempengaruhi kewajiban pihak yang terikat dalam suatu perikatan itu? Langsung saja, jadi konsep force majeure ini dapat mempengaruhi kewajiban pihak yang terikat dalam suatu perikatan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, satu, pembebasan dari kewajiban. Jika suatu perikatan mengandung klausul force majeure ini yang jelas ini mengikat, maka dapat dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan perikatan selama kejadian berlangsung. Yang kedua adalah penangguhan kewajiban. Jadi ada penangguhan kewajiban sementara yang ada dalam perikatan, yang berarti bahwa pihak yang terkena dampak dapat ditunda dalam memenuhi kewajiban tersebut sampai kembali dalam keadaan situasi kembali normal. Yang ketiga adalah renegosiasi kewajiban, yaitu kembali force majeure ini dapat membuka kembali pintu-pintu negosiasi kembali. Pihak-pihak dapat mempertimbangkan atau mengubah atau menyesuaikan kewajiban mereka setelah keadaan force majeure ini berakhir. Hal ini dapat memperlibatkan perubahan jadwal, penundaan pembayaran, atau menyesuaikan lainnya yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.